Heat Transfer of Electric Toaster oleh kelompok 3, disusun oleh Miftahul Hidayati, tim pengisi suara, Lutfi Taskia Uliani, tim laporan, Yemima Nadia Sidabutar, tim bahan materi, Novita Grace Rindu Marito, tim laporan, Muhammad Salim Afif, tim editing video, Melvin Boni Sebastian Munte, tim pengisi suara, Afnita Febriani, tim bahan materi, Rizky Rajendra Saragi, tim editing video, dan Anissa Alfiani, tim bahan materi. Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Energi sendiri adalah daya atau kekuatan yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Panas adalah salah satu jenis energi dan listrik, atau dihasilkan oleh pembangkit listrik dan disimpan di dalam benda-benda seperti baterai. Mengubah listrik menjadi panas. Jika Anda pernah melihat ke dalam pemanggang roti, Anda akan melihat deretan kabel merah menyala menghadap roti. Ketika listrik mengalir melalui kabel-kabel ini, mereka menjadi panas dan kemudian menembakkan panasnya ke arah roti seperti lusinan radiator mini. Ketika listrik mengalir melalui kawat, energi ditransmisikan dari satu ujung kawat ke ujung lainnya. Pergerakan energi sedikit seperti air yang mengalir melalui pipa. Energi listrik dibawa ke bawah kawat oleh elektron, partikel kecil di dalam atom logam yang membentuk kawat. Saat listrik mengalir, elektron berdesak-desakan dan bertabrakan satu sama lain, dan dengan atom di kawat logam, mengeluarkan panas dalam prosesnya. Semakin tipis kawat dan semakin besar arus listrik, semakin banyak tumbukan yang terjadi dan semakin banyak panas yang dihasilkan. Apa yang terjadi di dalam pemanggang roti? Hal-hal yang terjadi di dalam pemanggang roti. 1. Energi listrik mengalir ke pemanggang roti dari kabel yang dicolokkan ke pasokan listrik rumah tangga. 2. Arus listrik mengalir melalui serangkaian filamen tipis yang terhubung bersama, tetapi berjarak cukup lebar untuk memanggang seluruh permukaan roti. 3. Filamen sangat tipis, sehingga bersinar merah panas ketika listrik mengalir melalui mereka. 4. Seperti serangkaian radiator kecil, filamen memancarkan panas ke arah roti di pemanggang. 5. Pasokan panas yang stabil dengan cepat memasak roti. Ada filamen di setiap dinding pemanggang sehingga kedua sisi roti matang secara bersamaan. Bagaimana pemanggang roti tahu kapan harus mematikan sendiri? Pemanggang roti Anda kemungkinan besar menggunakan pengatur waktu atau termostat untuk menghentikan sendiri ketika roti Anda selesai. Tetapi beberapa model canggih menggunakan sirkuit detektor cahaya elektronik berdasarkan sel fotolistrik. Timer masuk akal untuk berasumsi bahwa kebanyakan orang selalu menggunakan jenis roti yang sama, diiris dengan cara yang sama sehingga roti yang mereka panggang biasanya membutuhkan waktu yang hampir sama untuk dimasak. Sebuah jarum jam sederhana atau sirkuit waktu elektronik dapat digunakan untuk mematikan elemen pemanas setelah periode tertentu telah berlalu. Dengan pemanggang roti jenis ini, menyalakan kontrol hanya memperpanjang waktu memasak. Sebuah termostat adalah perangkat mekanik listrik atau elektronik yang beralih sirkuit listrik atau mematikan untuk menjaga sesuatu yang mungkin ruangan di mana Anda sedang hidup atau kompartemen es dari kulkas pada suhu yang cukup konstan. Kita juga bisa menggunakannya untuk mematikan pemanggang roti saat roti sudah matang. Misalkan ada termostat bimetal strip atau dua logam yang berbeda dilas bersama-sama, dipasang sangat dekat dengan elemen pemanas pemanggang roti. Termostat akan memanas saat roti dimasak dan logam akan memuai dengan jumlah yang berbeda, sehingga termostat secara bertahap akan membengkok menjadi kurva. Ketika suhu yang tepat tercapai, itu akan menekuk cukup untuk membuka dan mematikan elemen pemanas pemanggang roti. Pada pemanggang roti jenis ini, menekan kontrol menyesuaikan jarak termostat yang harus ditekuk sebelum mematikan pemanas. Berikut cara kerjanya. 1. Energi listrik dari soket listrik ketika sudah dihubungkan mentransfer energi ke toaster yang akan diubah menjadi energi panas dan energi cahaya oleh filamen pada toaster. Lalu pegas di toaster akan turun. Di sini terjadi energi potensial dan akan berubah menjadi energi kinetik saat pegas itu naik ketika roti yang dipanggang tadi sudah matang. Bulan 1. Pada elektrik toaster terjadi perubahan energi listrik menjadi energi termal, energi cahaya serta energi kimia melalui penggunaan kawat paduan resistansi tinggi. 2.
Energi panas dihasilkan dari atom yang transfer ke molekul udara yang menyebabkan molekul itu bergerak lebih cepat akan diluruskan ke roti saat proses pemanggangan roti. 3. Energi cahaya dihasilkan dari radiasi inframerah. Ini dapat dilihat dari gulungan kawat yang akan bersinar berwarna merah ketika toaster dioperasikan. 4. Energi kimia pada proses ini berada pada ketika roti dimasak karena beberapa molekul pada roti panas dapat membuat molekul berubah secara kimiawi. Dapat dilihat dari ketika roti berubah warna menjadi kecoklatan saat roti dibakar di mesin toaster, karena gula yang ada pada roti terkaramelisasi secara kimiawi. Sekian penjelasan dari kami mohon maaf bila terdapat kesalahan sewaktu penjelasan. Terima kasih. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now.